Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Windy Mayang, tentunya di Fisioterapi Indonesia. Ini masih buka di klinik. Ketemu banyak orang itu kayak takut aja gitu, takut kena sesuatu hal karena kan ada yang ODP, PDP lah dan lain-lain. Ini aku selama kegiatan pandemi nih ya kan, teman-teman komen di feednya bagian ACL yang paling banyak, dan salah satunya adalah apakah memang harus operasi atau apakah harus operasi dulu, apakah ronsen dulu, apakah MRI dulu. Itu yang sering banyak di komentar. Nah, aku akan meng-up lagi di bagian apa yang harus dipersiapkan ketika memang harus dinyatakan ACL operasi. Karena kan beberapa hal banyak ketika aku bilang bahwa ACL tanpa operasi, ya karena beberapa hal ada grade-nya. Minta izin dulu. Check it out. Kasih dulu. Karena nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai kayak gitu, dia ngapain aja, terus kenapa bisa ke Windy Mayang. Angkat tema tentang bahwa ACL itu apakah dioperasi atau tidak. Apakah memang harus operasi? Ternyata memang operasi itu harus ada grade-nya, nggak langsung ujuk-ujuk direkomendasi untuk selalu dioperasi, nggak juga. Nah, ternyata ada ACL yang memang harus dilakukan tindakan operasi, dan ternyata memang kebanyakan nih pasien bahwa ketika sudah operasi akan menganggap bahwa itu akan ya udah selesai gitu, finish gitu, saya akan sembuh, padahal enggak juga. Serangkaian dari operasi ACL kita harus yang namanya rehabilitasi. Rehabilitasinya itu berupa dengan fisioterapi. Berapa bulankah, apakah pernah kemana dulu, kita akan coba tanya-tanya sama narasumber kita. Instruktur ototnya ini udah oke, tadi spasme kaku banget gitu. Udah mendingan. Udah mendingan. Hamstringnya juga. Tadi nggak bisa nengkuk ya? Nggak bisa nengkuk full. Saya nggak bisa nengkuk. 9 bulan. Terus setelah operasi ngapain aja? Apakah langsung fisio apa enggak? Enggak, saya visionya setelah operasi 1 bulan. Operasi 1 bulan? Ada corona jadi pada tutup fisioterapinya. Oh. Di SMKN 11 Jakarta. 25 menit di fisioterapi. Agak lumayan enakan sih. Agak lumayan enakan. Coba digerakin sekarang ini. Sendiri ya? Iya. Sembuh. Iya. Meniskus ya? Bukan, dia kemarin kenapa sih? Kayaknya ITBS doang mah dia. Iya itu. Jadi ini Tiara, Fit Pro yang sudah melaksanakan operasi ACL dan meniskus. Dapat medali berapa kali? Banyak sih. Banyak. Lawannya siapa? China di final. Itu taekwondo kan ya? Iya. Taekwondo paling susah siapa sih? Untuk apanya? Negaranya. Negara yang misalkan gila, gua kalau ketemu Thailand, Cina itu susah Korea, banget. China, Thailand. Mereka itu lentur-lentur semuanya. Oh, tapi lentur. tendangannya juga, posturnya juga pada bagus-bagus. Amerika juga bagus. Uzbekistan bagus. Uzbek itu mereka sama Rusia, walaupun badannya pada tinggi-tinggi, tapi mereka tuh fleksibel semua. Kalau orang-orang Amerika, Uzbekistan, Rusia tuh cuma postur aja bagus kan. Cuman mereka nggak bisa yang kayak fleksibelnya kurang. Ternyata mereka fleksibelnya keren. Karena kita itu jarang stretching, jadi makanya fleksibilitasnya kurang. Salah satunya itu kenapa kayak ibaratnya
atlet muda tapi pas nanti udah beberapa tahun kemudian pasti udah hilang gara-gara entah cedera dan lain-lainnya. Mungkin salah satunya adalah fleksibilitas. Sebelumnya itu di klub aku yang sebelumnya, Heeh. bukan di klubnya papa, itu untuk stretchingnya kurang banget. Jadi mereka kurang memperhatikan untuk stretchingnya. Jadi tiba-tiba mereka lebih banyak stretchingnya cuma sekedarnya, tapi plyometric lari-lari sprintnya itu lebih banyak. Nah itu udah akumulasi sering kayak cedera ya sakit, kayak pas aku lagi jogging bagian sininya udah nggak kuat untuk lari semuanya, cuman yang ininya masih kuat, yang kanan masih nggak apa-apa. Nah saat aku mulai latihan sama papa, semuanya papa bilang, wah kamu nggak bener nih, stretchingnya nggak bener banget. Iya. Di klubnya papa biasanya stretching itu setengah sampai 1 jam. Setengah sampai 1 jam stretching doang. Lu bayangin loh, dari kantor ganti sepatu langsung ke lapangan tuh cedera kayak macam-macam ya. Aduh Tuhan. Kalau sebetulnya sama Tiara ini tuh panjang cerita bahwa kenapa aku pengen mencoba untuk ngobrol-ngobrol santai setelah pasca ACL, karena ini banyak sangkut pautnya bahwa akan ada terjadi kompensasi. Nah kompensasinya itu yang bikin dia malah makin panjang istirahatnya. Harusnya ACL sama meniskus doang, ternyata dia dapat salah satunya twist, jadi kakinya itu yang ACL-nya di bagian kiri doang. Dia di treatment kiri aja tanpa memperhatikan yang kanan. Satu. Yang kedua, semenjak operasi ditemukan dia terjadi kakinya yang X. Lanjut ceritanya, ketika X dia otomatis berat badannya naik. Satu itu. Ketika berat badan naik, otomatis ada kompensasi terhadap tulang belakang. Naik banget berapa kilo? 21 kilo. Dan istirahatnya panjang, dan ternyata sempat terjadi sesuatu hal yang membuat dia depresi sih. Gua rasa dia depresi waktu pertama kali kita ketemu, karena dia akan dinyatakan operasi ulang. Itu yang kayak dia ikhtiar lagi, ketemu lagi tempat kita ketemu akhirnya. Dia depresi banget. Aku kira dia cuma hanya operasi doang udah selesai. Ternyata dia adalah punya prestasi tinggi, skillnya kuat, dan akhirnya dia harus 9 bulan merasakan yang namanya cedera. Kalau misalkan cedera sih nggak apa-apa, tapi ini kepanjangan sekali 9 bulan dan akhirnya harus operasi lagi. Kawin di mana? Kalau misalkan kawin di emang bener-bener harus bilang aku harus operasi lagi, mungkin dia akan bilang oke, gue akan operasi lagi. Tapi kalau misalkan seandainya oke, tenang aja, bisalah gitu. Kalau misalkan seandainya karirmu maju lagi untuk seorang atlet, tapi bukan hanya atlet aja. Yang dia pengen adalah sholat nyaman, lari, jalan, aktivitas itu bagus. Walaupun pada kenyataannya dia tidak bisa balik lagi untuk menjadi seorang atlet profesional. Dia pokoknya hancur berantakan banget deh. Makanya setelah operasi ACL itu bukan berarti kita baik. Full nggak bisa nekuk. Waktu pas pertama kali ketemu Kak Windy di 100 derajat ya kalau nggak salah. 100 derajat. Alhamdulillah cocok banget sama Kak Windy, penanganannya oke banget. Hey. ini serius banget. Terus alhamdulillah akhirnya lu bisa dapat full lurus, full nekuk. Sekarang udah bisa duduk di antara dua sujudnya juga bagus semua. Dan di situ ngerasa cara jalannya juga udah bisa bener lagi, karena sempat lupa cara jalan tuh kayak gimana. Nah, bener. Yeah. Bener. Aku melihat bahwa ketika dia jalan itu kok jalannya polanya sudah aneh. Dan terus lo akan bakal efek sampingnya panjang. Oh iya Kak, dia memang pernah ngerasa bahwa jalannya itu nggak bener. Lu jalan tuh aneh. Kita akan rombak semuanya. Tapi aku di sini nggak akan liatin rombakan dari awal sampai akhir. Karena kalau dibilang itu biarkan kita yang tahu, dan dia sekarang sudah oke, ibaratnya kayak gitu. Datang ke sini cuma hanya sebulan sekali, dia cuma hanya maintenance doang, karena latih juga anak-anak ya, ngelatih juga anak-anak, jadi ke sini itu cuma hanya datang untuk maintenance aja. Jadi salah satunya dia lupa jalan, caranya jalan, pernah tuh lupa nendang.
hilang semua omongan mereka. Wait, bantuin nih. Mulai jadi samsak ini. Oh, abang-abang bentar ya, relax dulu aja ya. Belum deh. Wah, ini pala lumayan nih kalau kena kepentok. Guys, capcus banget. Jar. Oke, baik, kesimpulannya adalah bahwa ACL, operasi maupun tidak operasi, memang harus ada proses fisioterapi. Ketika sudah operasi pun harus yang namanya fisioterapi. Bukan berarti ketika sudah operasi langsung selesai, perkara itu nggak ada namanya. Itu harus jalanin lagi fisioterapi untuk rehabilitasinya, untuk bagaimana jalannya. Bukan hanya sekedar selatan di Jalan Kemang Timur dalam nomor 9 unit E. Nanti semuanya sudah di deskripsi, box deskripsi tinggal diklik. Dan jangan lupa untuk mention ke Instagramnya Windy Mayang asing untuk mendapatkan informasi yang lebih bagus lagi. Terima kasih.